Selamat pagi Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai klasifikasi baja. Jadi tolong diingat bahwa kita harus bisa membedakan mulai sekarang kapan kita sebut baja, kapan kita sebut besi. Ya. Kapan kita sebut baja? Kalau kandungan karbon di bawah 2%. 2% pun itu sebenarnya sudah terlalu tinggi. Ya. Kapan kita sebut besi? Kalau kandungan karbonnya di atas 2%. Jadi mohon tidak tertukar kapan kita sebut besi, kapan kita sebut baja. Oke, kita mulai. Nah, baja itu bisa diklasifikasikan menjadi beberapa tipe. Paling mudah atau sederhana adalah plain carbon steel. Ya, plain carbon steel itu hanya mempunyai 3 unsur utama, yaitu karbon, mangan, dan silikon. Ya, hanya karbon, mangan, dan silikon. Kemudian alloy steel ini propertiesnya tergantung dari elemen lain selain karbon. Ya, karbon tetap berpengaruh terhadap properties misalnya kekuatan tarik, kekuatan impact, kemudian modulus Young dan sebagainya, tetapi elemen lain juga nanti turut memberikan andil terhadap properties dari alloy steel. Oke. Nah, kenapa kita harus menambahkan alloy di baja? Misalnya meningkatkan kekerasan. Nah, pertanyaannya, kapan sih kita harus berpikir tentang kekerasan baja? Nah, kekerasan ini misalnya dipakai atau penting ketika ada dua benda saling bergesekan. Misalnya antara roda kereta dan rel. Ya, roda kereta dan rel itu bergesekan. Ketika ada gesekan, maka salah satu akan aus. Siapa yang lebih cepat aus adalah benda yang kekerasannya lebih rendah daripada lawannya. Dalam hal roda kereta api dan rel kereta api, maka rel kereta api lebih keras daripada roda kereta api, sehingga yang harus sering mengalami perbaikan adalah roda kereta api. Jadi nanti tolong, kalau kita ingin melakukan riset atau modifikasi, juga harus dilihat. Misalnya, jangan sampai kita melakukan riset atau modifikasi membuat kampas rem yang keras, yang umurnya panjang dari yang ada saat ini. Oke, kampas rem umurnya panjang karena kita ciptakan lebih keras, tetapi piringannya nanti yang kalah, sehingga umurnya panjang untuk kampas, tapi piringan rem menjadi lebih pendek. Seperti itu. Kemudian tujuan kedua adalah meningkatkan kekuatan pada temperatur operasi tertentu. Ya, kita kemarin sudah bicara di pengujian mekanik bahwa sifat mekanik material itu dipengaruhi temperatur. Misalnya, kalau temperatur cenderung turun, maka material akan cenderung keras, kaku, dan ketas. Ya, ini cenderung. Kemudian kalau material mengalami temperatur lebih tinggi, maka kurva dari uji tarik akan bergeser ke kanan bawah, yaitu apa? Modulus yang lebih rendah, yield point lebih rendah, kekerasan turun, dan ductility atau elongation naik. Oke. Kemudian toughness. Ya, toughness misalnya itu berhubungan kuat dengan kekuatan impact. Ya, benda-benda yang mengalami impact, misalnya bodi mobil. Ya, itu perlu kita atur kekuatan impact-nya. Kemudian mengatur kekuatan korosi. Ya, di video di channel ini juga kita sudah berdiskusi mengenai kekuatan korosi dari baja tahan karat. Ya, kemudian meningkatkan ketahanan gesek atau meningkatkan kekuatan magnet dari sebuah baja. Nah, ini secara singkat karena ini kelas pengantar. Beberapa pengaruh dari elemen terhadap kekuatan baja. Misalnya karbon, ya. Karbon akan meningkatkan kekuatan, menurunkan keuletan,
menurunkan ketangguhan yang nanti berhubungan dengan kekuatan impact, juga meningkatkan kemampulasan. Maka mampulas sebuah baja yang karbonnya tinggi itu biasanya turun. Oke. Kemudian kita punya sulfur, ya. Sulfur jelek semua, ya. Strength jelek, ductility jelek, toughness turun, weldability turun. Di video pembuatan baja, kita sudah berdiskusi bagaimana sulfur muncul, yaitu misalnya dari batu bara atau pasir besi, dan bagaimana kita menghilangkan sulfur di liquid iron atau liquid steel dengan cara menambahkan CaO atau meniupkan oksigen. Ya. Kemudian fosfor, kita juga sudah berdiskusi bagaimana mengurangi kadar fosfor di baja dengan cara meniupkan oksigen. Nah, kemudian oksigen tidak kita inginkan karena dia menurunkan banyak sifat dari baja. Ya. Nah, ini adalah pengaruh beberapa jenis elemen terhadap sifat baja, khususnya kekerasan. Ya, kekerasan misalnya silikon, MO, Ni, Cr, Mn itu meningkatkan kekerasan baja. Kita lihat misalnya Cr dan Ni sama-sama meningkatkan kekerasan baja, tapi efek dari Ni lebih tinggi atau lebih kuat daripada kromium. Sehingga pada baja stainless steel tipe austenite kita tambahkan nikel, ya, untuk meningkatkan kekuatan baja stainless steel tipe austenite. Ya, nanti silakan dilihat di video lainnya tentang baja tahan karat atau stainless steel. Oke. Nah, kita lihat fosfor, ya. Fosfor sangat tajam kenaikannya dan hampir sulit dikontrol. Hampir sulit dikontrol karena sedikit saja maka kekerasan naik dengan cepat. Nah, kenapa tidak kita inginkan? Karena kalau kekerasan naik, biasanya juga akan mempunyai efek lain, yaitu kekerasan naik akan menaikkan yield point, menaikkan UTS, dan yang paling penting adalah menurunkan keuletan, juga nanti biasanya cenderung mempunyai toughness dan ketahanan impact yang rendah. Ya, makanya di pembuatan besi baja, fosfor dihilangkan dengan cara meniupkan oksigen. Oke. Nah, sekedar mengulang, mekanisme modifikasi kekuatan dan kekerasan pada baja ada beberapa cara, yaitu misalnya dengan menambahkan alloy untuk mengatur point defect, kemudian mengatur ukuran butir, kemudian mengatur jenis fasa, apakah punya martensite, bainite, ferrite, austenite, ladybirite, dan sebagainya. Ya, kemudian yang lain adalah pembentukan nitrida dan karbida. Mekanisme lain adalah through heat treatment, dan yang lain adalah surface heat treatment. Ya, nanti tentang heat treatment akan kita bahas di lain kesempatan. Nah, misalnya begini, kita bicara tentang mekanisme modifikasi kekuatan baja dengan cara mengatur point defect. Ya, mengatur point defect. Misalnya kita punya di sini unsur molybdenum, kemudian yang hitam adalah karbon, yang kuning adalah nikel. Ya, maka molybdenum dan nikel akan memodifikasi kekuatan dan kekerasan lewat point defect, terutama lewat substitusi. Sedangkan karbon akan memodifikasi kekuatan dan kekerasan baja lewat mekanisme interstisi misalnya, ya. Oke, ada beberapa klasifikasi tentang karbon dan alloy steel, ya, mulai dari Society of Automotive Engineer, kemudian American Iron and Steel Institute, ASTM, JIS, DIN, dan sebagainya. Nah, kapan kita harus pakai? Tergantung pada konsumen atau siapa yang hendak kita temui atau ajak diskusi. Misalnya, kalau orang Jepang itu cenderung suka bicara tentang atau menggunakan standar JIS. Kalau orang Jerman, mereka suka bicara atau lebih prefer
menggunakan standar DIN. Kalau orang otomotif akan cenderung suka berbicara standar SAE dan sebagainya. Kalau orang Korea, China, dan sebagainya, ya. Nah, untuk material selection, ya, material selection misalnya baja tipe apa yang paling sesuai, kita bisa menggunakan ASM, DIN, JIS, kemudian macam-macam, ya. Untuk material testing itu kebanyakan menggunakan ASTM karena informasinya lengkap, ya. Ada juga perusahaan-perusahaan yang menggunakan standar JIS atau DIN, ya, itu tergantung pada customer kita atau kepada siapa kita berbicara. Nah, yang pertama kita ingin menjelaskan tentang tool steel, ya. Tool steel cirinya adalah mempunyai toughness yang tinggi, kemudian red hardness, ya, hardness pada temperatur tinggi atau operasi, kemudian tahan gesek, kemudian resisten untuk dekarbonisasi, ya, dan sebagainya. Ini adalah sifat dari tool steel. Kapan aplikasi tool steel? Misalnya untuk dies dari deep drawing. Produk deep drawing misalnya oil filter atau fuel filter untuk mobil kita, ya. Kemudian tool steel lain aplikasinya adalah untuk cetakan atau dies untuk ekstrusi, ya. Kita membuat profil misalnya, kita menggunakan tool steel untuk cetakannya, ya. Nah, tool steel ini mempunyai kandungan karbon yang tinggi, atau alloying yang tinggi, ya. Di beberapa aplikasi, maka tool steel mengalami heat treatment, ya. Heat treatment bisa through heat treatment atau surface heat treatment untuk meningkatkan kekerasan, ya. Nanti tergantung pada aplikasinya, kita bicara heat treatment di lain kesempatan. Oke. Nah, sifatnya adalah keras dan yield strength yang tinggi, low toughness, dan wear resistance, ya. Jadi nanti biasanya juga kekuatan impact rendah dan modulus Young juga rendah. Bagaimana mengatur komposisinya? Biasanya kandungan karbonnya tinggi dipadu dengan elemen lain seperti tungsten, titanium, vanadium untuk membentuk karbida. Jadi misalnya membentuk TiC, titanium carbide, ya, membentuk tungsten carbide dan sebagainya, ya. Kemudian yang produk lain adalah HSLA steel. HSLA singkatan dari high strength low alloy steel. High strength sama mungkin sifatnya dengan tool steel tadi, tapi yang membedakan adalah di sini ada kata-kata low alloy. Low alloy misalnya berarti apa? Elemen paduannya itu persentasenya kecil. Beda dengan tool steel. Tool steel itu persentase paduannya tinggi, ya. Sedangkan low alloy ini persentase paduannya kecil. Misalnya adalah yang digunakan nitrogen, niobium, vanadium, dan aluminium yang membentuk karbida dan nitrida, yang fungsinya nanti misalnya adalah mengatur ukuran butir. Mengatur ukuran butir, kita sudah belajar di bab defect bahwa kalau semakin kecil ukuran butir, biasanya atau selalu yield strength-nya naik, ya. Jadi ini kita mengatur kekuatan material lewat ukuran butir. Oke, stainless steel, baja tahan karat, kita sudah bahas di video lainnya. Yang ingin saya ulang adalah kromium itu minimal 12%. Kalau kurang dari 12%, kita tidak bisa sebut stainless steel. Syarat yang kedua adalah kadar karbon yang harus rendah, ya, supaya karbon nanti tidak berkompetisi dengan kromium untuk bereaksi dengan O2. Ya, ini adalah jenis-jenis stainless steel, ada ferrite, martensite, austenite, PH stainless steel atau duplex stainless steel. Kita sudah bahas di video tentang stainless steel.
Oke, ini tipe-tipe stainless steel sudah kita bahas. Nah, ini misalnya duplex stainless steel, ya. Kita punya ferrite, kita punya austenite, maka kita kalau namanya duplex, fase ferrite dan austenite muncul bersama-sama dengan cara menambahkan misalnya nikel. Kita lihat lagi nanti yang kita sebut diagram Sheffler di video tentang baja tahan karat. Tetapi tidak boleh nikelnya terlalu banyak sehingga semua ferrite berubah menjadi austenite. Kita ingin tetap menyisakan ferrite, tetapi austenite juga ingin kita munculkan. Itu namanya duplex stainless steel. Ini aplikasi dari ferritic stainless steel untuk kitchen set, misalnya kulkas, untuk tempat cucian piring, lemari dapur, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak ingin masak di bahan yang menghasilkan karat. Nanti kita bukan hanya makan nasi goreng, tapi juga nasi goreng plus karat. Ya, kita tidak ingin itu. Kemudian ferritic stainless steel juga punya kemampuan las yang lebih baik daripada baja austenite stainless steel. Oke. Nah, ini adalah austenite stainless steel, ya. Kapan dipakai? Untuk stainless steel atau baja tahan karat yang harus punya kekuatan yield strength tinggi. Misalnya untuk struktur seperti ini, atau untuk heat exchanger yang stainless steel, atau untuk bermacam aplikasi yang mempunyai atau mensyaratkan kekuatan struktur. Ya, demikian sekilas tentang kelas-kelas baja, tipe-tipe baja. Nanti kita berdiskusi di video lainnya. Kalau ingin mengenal lebih jauh tentang stainless steel, maka silakan mengunjungi video tentang stainless steel di channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.